Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi di kesempatan sore hari ini, di mana kita dapat melihat di sini aktivitas para pekerja terus memperlihatkan begitu semangatnya mereka untuk dapat menyelesaikan semua fasilitas pendukung untuk bagian tribun dan akses jalan provinsi di depan sirkuit. Dan dapat kita melihat di sini untuk bagian lintasan utama yang terlihat full color, bosku ya. Sangat cantik ya. Karena ini merupakan salah satu ciri khas daripada sirkuit Mandalika yang akan bakal menyelenggarakan untuk event MotoGP pada tanggal 18 sampai dengan 20 bulan Maret nanti, bosku ya. Tentunya para bosku jangan lupa untuk beli tiket secepatnya karena nanti kehabisan ya. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini untuk pembetulan yang sudah mencapai dekat dengan tikungan ke-15, di mana nanti tribun standar akan terpasang di sini. Seperti informasi untuk layar lebar atau TV layar berukuran besar akan terpasang di area di sini, bosku ya. Ada informasi bahwa untuk tribun premium akan diberikan fasilitas untuk TV layar lebar agar dapat mempermudah para penonton nantinya ketika tidak bisa melihat di area tikungan yang lain ya. Karena memang terbatasnya kita dapat melihat kalau menonton secara langsung, tapi yang uniknya bosku, adrenalin kita dapat merasakan bagaimana kecepatan para pembalap melaju kencang di lintasan sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian pelebaran badan jalan provinsi yang terlihat sudah dilakukan pemerataan dan pemadatan yang cukup panjang di sini ya, sampai dengan bundaran Sunggung yang terlihat sudah mulai dikerjakan dan dirapikan untuk bagian badan jalan yang nantinya menjadi salah satu akses mobilisasi para wisatawan atau para penonton yang akan hadir di gelaran MotoGP. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini aktivitas yang cukup ramai sekali di bagian lantai kerja penempatan untuk tribun premium yang terlihat di sini begitu banyak pasukan kuning yang lagi melakukan proses penggalian pondasi dasar sehingga nanti bagian tribun premium akan tampak lebih kokoh dan rapi. Terlihat di sini satu unit eskavator dan satu dump truck yang lagi menggali sistem bagian pondasi dasar supaya nanti area di sini kokoh tentunya, bosku ya. Dan selanjutnya kita akan menuju area tempatnya di mana nantinya beberapa mobil-mobil kru, terus mobil-mobil official dari Dorna Sport. Sekaligus kita dapat melihat di sini bangunan medical center yang sudah lama sekali ditempatkan menjadi salah satu fasilitas pendukung untuk gelaran MotoGP nantinya. Dan selanjutnya di sini kita dapat juga di mana modular untuk kru juga sudah ditempatkan dekat sekali dengan helipad. Seperti informasi kepada para bosku yang masih meragukan untuk pembangunan fasilitas pendukung ini apakah bisa tuntas sebelum gelaran MotoGP, seperti yang saya ketahui bahwa perencanaan dan tindakan kerja yang sudah saya lihat bahwa memang harus selesai dan tuntas sebelum gelaran MotoGP. Kali ini kita dapat melihat kembali untuk beberapa aktivitas pengerjaan pemadatan dan pelebaran badan jalan provinsi yang persis di depan sirkuit Mandalika yang sudah sangat baik. Ya, kemungkinan 2 bulan lagi akan selesai untuk pembangunan badan jalan dengan selebar 100 meter totalnya, nanti akan terbagi menjadi 2 jalur. Itu informasinya, bosku ya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat bagian area yang sangat luas di sini menjadi camping ground yang akan ditempatkan untuk fasilitas bagi para wisatawan atau penonton nantinya di gelaran MotoGP akan terpasang untuk tenda-tenda yang fasilitasnya tidak kalah dengan hotel ya. Selanjutnya kita sudah dapat melihat di sini untuk bangunan modular tribun ya, bukan pedok ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ini seperti pedok manusia katanya. Ini tribun, bosku ya, tapi bentuknya seperti bangunan
pit building, namun di sini akan nantinya ditempatkan untuk kursi-kursi yang cukup unik yang menjadi sebuah fasilitas bagi para sultan untuk menonton gelaran MotoGP di bagian dekat sekali dengan tikungan ke-1. Hanya saja di sini memang agak terbatas untuk bisa kita melihat aksi overtaking daripada para pembalap, walaupun harganya cukup mahal bosku ya. Silahkan para bosku yang mempunyai kantong tebal, silahkan keluarkan ya untuk kita bersama-sama menyaksikan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, di mana di sini tiang-tiang baja sudah mulai terkoneksi menjulang tinggi dan dilakukan pengelasan yang cukup ekspresif ya, cukup cepat mereka bekerja di sini ya. Nanti akan terbangun sampai dekat dengan tikungan ke-1. Pertamina Mandalika International Street Circuit mempunyai panjang lintasan trek lurusnya 700 meter dan kita dapat melihat keindahan daripada lintasan sirkuit Mandalika yang sangat lurus bosku ya. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian lantai kerja untuk tribun premium dekat sekali dengan bagian tikungan ke-1 di sebelah kanan area Interland Service Route. Yang terlihat di sini agak lengang ya, hanya satu alat eskavator yang bekerja di depan bagian pagar pembatas luar yang terlihat membiru di sini bosku ya. Dan kali ini kita sudah melewati area tunnel 1 di pintu keluarnya yang menjadi akses mobilisasi para penonton nantinya yang keluar dari area zona tengah yang kita ketahui banyak ditempatkan untuk tribun penonton. Dan kali ini kita juga melihat untuk capaian pengerjaan yang cukup panjang yang sudah dilakukan pembetonan sampai dengan tikungan ke-17, di mana tribun premium juga akan terpasang, dan informasinya untuk tribun yang diimport dari Prancis dan Jepang itu sangat indah dan mempesona bosku ya. Walaupun kita dapat melihat juga di sini untuk proses pengerjaan masih belum tuntas dekat sekali dengan bagian depan tiang gate 3. Dan kita masih melihat di sini untuk pasukan kuning yang masih standby menunggu mobil molan yang membawa material cor yang akan dibubuhkan di bagian area pondasi dasar yang belum dilakukan pembetonan. Selanjutnya kita akan melihat juga untuk capaian pembuatan atau pembetonan dasar bagian lantai kerja untuk tribun kelas standar, dan di sini juga saya rekomendasikan kepada bosku untuk bisa menduduki area ini. Walaupun harganya murah, tapi para bosku akan lebih nyaman, lebih melihat bagaimana overtaking para pembalap. Di area tribun ini para bosku bisa melihat antara tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14 sampai dengan dekat tikungan ke-15. Cukup ya untuk melihat aksi para pembalap saling sikut ya untuk mengejar posisi pertamanya. Dan terlihat di sini untuk bagian pembuatan dasar lantai tribun terus dikerjakan pemerataan dan sudah diberikan material sabis. Dan kita dapat melihat di sini untuk kesibukan yang cukup ramai sekali, alat-alat berat terus bekerja bergerak untuk dapat menyelesaikan sesuai dengan rencananya. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian pembangunan badan jalan yang belum terkoneksi di sini, sedang dilakukan pemerataan dan pemadatan untuk bagian jalurnya di sini ya bosku yang agak sedikit melengkung, dan kita akan menuju di mana nantinya juga akan ditempatkan untuk bagian tribun standar yang di sini juga bosku sangat menarik ya, walaupun harganya cukup murah, tapi para bosku bisa melihat bagaimana keseruan di tikungan S atau kita sebut sebagai tikungan dari 2, 3, dan 4 yang cukup pendek, sehingga para bosku bisa melihat aksi balapan atau pembalap cukup dekat dan cukup nyata nantinya ya. Dan terlihat di sini untuk bagian taman nantinya akan terbuat, sudah mulai ditanamkan pohon-pohon palem di sini bosku ya, untuk menggantikan pohon kelapa yang sudah ditumbangkan ya. Walaupun masih tersisa dari kejauhan kita sudah dapat melihat kondisi pohon kelapa yang disisakan atau yang masih bertahan ya. Yang nantinya juga di area pohon kelapa yang cukup lebat di situ akan dibuatkan taman-taman yang sangat indah supaya para bosku bisa nyaman di area sirkuit Mandalika. Dan untuk progres pengerjaan lane clearing di sini cukup sudah rapi ya. Rumah-rumah warga sudah terlihat lengang, sudah tidak ada lagi warga yang mondar-mandir di area zona tengah ya. Selanjutnya kita sudah sampai di bagian badan jalan yang akan menjadi penghubung atau menjadi akses mobilisasi para orang-orang besar ya, atau orang-orang spesial yang akan menduduki bagian
atas atau bagian puncak Tribun 360. Dan progres pengerjaan di bagian atas Bukit 360 yang kita akan pantau bersama saat ini mulai dikerjakan pukul 9 pagi terus sampai dengan 12 malam, atau mereka kerja lembur di sini untuk cepat menyelesaikan bangunan yang cukup indah nantinya yang berada di puncak Bukit 360 di antara tikungan 9, 10, dan 11. Dan beginilah rupa dan wujudnya aktivitas nyata para pekerja yang terlihat terus melakukan pembetonan dasar di bagian pondasi tribun di sebelah selatan atau paling ujung dari tikungan ke-9 di sini, atau dekat sekali dengan tikungan 9 sudah mulai dilakukan pembetonan. Begitu halnya di bagian area tribun dekat dengan tikungan ke-12 di mana ada 2 titik sudah tergali di sana, sudah tampak hasil nyatanya dan sangat ramai di sini aktivitas para pekerja yang terus berusaha mempercepat pembangunan area Tribun 360 di sini. Ada sebuah informasi dan bocoran untuk desain daripada tribun yang ditempatkan di area atas bukit atau puncak Bukit 360 di sini nanti akan terbangun dengan konsep yang tradisional yang memberikan sebuah identitas dan memberikan ciri khas daripada pembangunan sirkuit Mandalika. Dan begitu halnya di bagian area pondasi dasar di bagian sebelah barat daripada Bukit 360 di sini sudah terlihat nyata bagaimana progres pengecoran dasarnya sudah sangat baik, tinggal nanti dilanjutkan untuk bangunan yang akan menjadi bukti sejarah bahwa nanti para sultan bisa nyaman berada di sini. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan tuturkan di kesempatan sore hari ini bosku. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika. Saya Edi Sendoro. Bila hilal salbika fasdikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleeping too new.